Alhamdulillah saya mendengarkan tentang kajian Yai Imad mengenai nasab habaib. Saya kira Yai Imad itu adalah salah satu jawaban bahwa selama ini NU itu selalu mengagung-agungkan adalah fikih peradaban. Dan saya kira apa yang dikaji oleh Yai Imad sekarang ini sangat selaras dengan fikih peradaban. Sekarang kan masalah habaib, masalah nasab itu adalah masalah rasionalitas. Bagaimana kita menguji validitas sebuah teori itu sama aja dalam dunia akademis, itu sama aja. Jadi kita mempercayai agama, kita menganut agama bukan hanya take of granted gitu, percaya begitu saja kemudian diambil sebagai bagian dari akidah. Kalau kita lihat kan Yai Imad itu sebenarnya sudah mengedepankan pemikirannya, tesisnya. Paling kemudian pemikiran Yai Imad itu juga didukung oleh ahli filologi, ahli DNA, ahli sejarah segala macam. Jadi saya kira sekarang umat Muslim terutama NU itu harus berani mengemukakan tentang fikih peradaban, tentang rasionalitas dalam NU. Karena NU sendiri dibangun dengan dasar rasionalitas. Seorang pengajar untuk mata kuliah ekonomi politik, karena saya lulusan politik dari Universitas Indonesia, kemudian ngajar, dan kemudian saya dapat beasiswa ke Jepang. Ya, kebetulan saya melihat seperti ya apa yang Muhammad Abduh itu bilang bahwa saya menemukan orang-orang Muslim di Barat, tapi mereka bukan Islam. Dan saya menemukan orang-orang Islam Muslim di Timur, tapi mereka tidak Islami, begitu ya. Jadi saya dengan kalimat ini saya sangat tertarik untuk mendiam, untuk bermukim lebih lama di Jepang, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama mayoritas di masyarakat kita adalah Muslim di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa etos wirausaha Muslim itu sangat kurang sekali. Jadi saya ingin berpartisipasi dalam masalah itu. Dan alhamdulillah saya mendengarkan tentang kajian Yai Imad mengenai nasab habaib. Saya kira Yai Imad itu adalah salah satu jawaban bahwa selama ini NU itu selalu mengagung-agungkan adalah fikih peradaban. Dan saya kira apa yang dikaji oleh Yai Imad sekarang ini sangat selaras dengan fikih peradaban. Ingat, karena saya tinggal di Jepang, adalah negara yang konon katanya tidak beragama atau ateis, tapi itu sebenarnya tidak benar juga. Karena orang Jepang tetap percaya Tuhan, tetapi mereka juga sangat strict pada fikih peradaban. Mereka lebih mementingkan rasionalitas daripada, artinya gini, ada keseimbangan antara rasionalitas dengan keimanan. Kalau di kita itu belief. Orang Jepang dulu juga dikit-dikit masalah akidah, dikit-dikit masalah keimanan. Akhirnya terjadilah peperangan besar di Jepang. Bahkan yang terakhir, penyebab Perang Dunia Kedua itu disinyalir itu adalah karena adanya radikalisasi di Jepang. Jadi sekarang orang Jepang tidak mau lagi perang-perang begitu. Mereka lebih ke menjalankan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Jadi agama, apakah Islam, Kristen, segala macam, bebas di Jepang. Karena itulah saya kemudian diminta oleh Nahdliyin di Jepang sebagai wakil ketua PCI NU Jepang, atau perwakilan cabang istimewa NU di Jepang. Ya tidak, karena begini, gini, ini khas Indonesia ya. Kenapa tidak bahaya? Loh, sekarang kan masalah habaib, masalah nasab itu adalah masalah rasionalitas. Bagaimana kita menguji validitas sebuah teori itu sama aja dalam dunia akademis, itu sama aja. Asal jadi kita mempercayai agama, kita menganut agama bukan hanya take of granted gitu, percaya begitu saja, kemudian diambil sebagai bagian dari akidah.
Kalau kita lihat kan Yai Imad itu sebenarnya sudah mengedepankan pemikirannya, tesisnya, dan itu terbuka untuk dilawan atau disajikan antitesis. Apalagi kemudian pemikiran Yai Imad itu juga didukung oleh ahli filologi, ahli DNA, ahli sejarah segala macam. Jadi saya kira sekarang umat Muslim terutama NU itu harus berani mengemukakan tentang fikih peradaban, tentang rasionalitas dalam NU. Karena NU sendiri dibangun dengan dasar rasionalitas. Saya kira seperti itu. Sudah pernah kontak-kontakan dengan Yai Imad, dan kebetulan beliau juga sahabat dari Dr. Syafiq yang seorang ancor juga di Cokro TV, yang kemarin pas ke Jepang kita ketemu dan ngobrol-ngobrol tentang Yai Imad juga. Jadi kita ada chemistry begitu. Begini ya. Jadi kalau misalnya kita ke Jepang terus ditanya agamanya apa, itu jangan bilang agamanya itu Islam. Karena Wow, kenapa ini? Ya, karena ketika orang Jepang itu kita jawab itu agamanya Islam, asosiasi mereka itu adalah orang-orang Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Syria, segala macam. Sementara Islam di Indonesia kan berbeda. Bahkan kalau kita pahami segala macam, Islam di Indonesia itu lebih mirip pada budaya dan agama Jepang. Misalnya, kalau ada acara meninggal, kita itu kan ada takziah, tahlilan segala macam. Di Jepang juga sama gitu. Karena akar agama dan budaya kita itu kan sama dari Buddhism. Sementara kalau Timur Tengah itu kan tidak mengenal Buddhism. Dan kalau di Indonesia itu sama seperti di Jepang. Agama itu adalah bottom up. Masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu memiliki kearifan lokal. Jadi kalau kayak NU sendiri, belum tentu orang Nahdiyin itu, atau misalnya gini, orang Nahdiyin itu lebih percaya pada tokoh-tokoh lokal dibanding kepada mungkin PBNU. Jadi di sini adalah bagaimana sinergi antara PBNU dan kiai-kiai lokal inilah yang akan menentukan berkembang atau tidaknya NU di Indonesia. Berbeda dengan di Arab. Setahu saya kalau di Arab agama itu semuanya itu terjadi uniteralisme. Jadi semua disatukan. Jadi misalnya ada kiai-kiai itu nggak bisa khotbah seenaknya karena mereka itu salah satu bagian dari ASN. Mereka digaji oleh negara begitu. Di kita kan nggak seperti itu. Dan itu berbeda dengan Jepang. Makanya orang-orang Jepang sendiri sangat welcome dengan Indonesia. Apalagi kalau orang Jepang itu, kita memahami Jepang itu adalah kita harus memahami seperti agama-agama budaya kita, adat kepercayaan, bahwa dalam agama Shinto itu semuanya itu adalah Tuhan itu ada di mana-mana. Seperti orang Indonesia itu yang lama itu ya, mungkin kita menganggap bahwa di gunung itu ada Tuhannya, maka kita kalau pagi-pagi jalan Assalamualaikum seperti itu. Dan NU itu adalah salah satu agama yang kosmopolitan kalau menurut saya. Karena apa? NU itu mampu menyerap atau mampu memelihara nilai-nilai tradisionalisme, tapi dia juga mampu mengimbangi dengan fikih peradaban itu, kemajuan itu, modernisasi itu. Beda dengan yang lain gitu. Makanya ketika ada tahun 2000 sekian itu kan ada politik transnasionalisme, itu NU yang paling selamat itu. Karena NU itu berbasis pada lokalitas, dan fikih NU itu tidak akan bisa tergoyahkan lebih lama gitu. Jadi disinilah makanya orang Jepang itu melihat NU itu tidak sebagai ancaman. Jadi kalau kita ke Jepang, agamanya apa? Ya agamanya NU. Begitu. Jangan bilang agamanya Islam, nanti asosiasinya jadi Islam Timur Tengah. Nah, nanti kalau misalnya ditanya agamanya NU, loh agamanya kok NU? Ya NU kan kita ada penjelasannya. Apakah itu nanti kan sama seperti Syiah segala macam. Kali ini yang paling penting adalah introduction untuk orang Jepang itu.
Dan ingat, kalau orang Indonesia itu kan orangnya baik kan. Jadi Iya, iya. istilahnya orang orang Indonesia itu orang yang paling familiar. Istilahnya ada apa istilahnya sopan santunnya terhadap yang tua, terhadap ya macam-macam. Jadi pandangan orang Jepang, pandangan orang Jepang itu melihat orang Indonesia itu orangnya baik, suka senyum begitu. Jadi nothing tulus gitu loh. Makanya ini luar biasa sekali ini perkembangan orang Indonesia di Jepang. Dulu sebelum corona itu jumlah orang Indonesia di Jepang itu cuma 60.000 orang. Sekarang itu sudah 180.000. Nah, ini Wow, kan luar luar biasa. biasa sekali. Iya. Ya, saya pastinya sangat berharap uh, di Jepang itu akan mengundang Yai Imad juga atau Romo Kiai Gus Abbas, karena kan kalau misalnya Romo Kiai Akil Sirat itu kan sudah sering bolak-balik ke Jepang. Jadi seperti Yai Imad itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan di untuk mengisi kajian-kajian ilmiah di Jepang. Jadi supaya Islam itu gini loh. Kan saya kan sering ditanya juga sama orang Jepang, misalnya kita cerita tentang Nabi Muhammad itu kan. Orang Jepang itu jawabannya begini. Apakah yakin Nabi Muhammad itu orang baik? Mana buktinya? Kan seperti itu. Kalau dengan ya gitu, orang Jepang itu nggak bisa, mereka itu disuruh pokoknya iman begitu. Ini masalah akidah itu nggak bisa. Gitu. Jadi dengan adanya kajian Yai Imad, maka orang-orang Jepang sendiri akan menyadarkan bahwa dalam Islam di Indonesia sendiri pun ada quality controlnya gitu, yaitu